Pride and Prejudice bab 4. Ketika Jane dan Elizabeth hanya berdua, Jane yang semula menahan pujiannya untuk Mr. Bingley mengungkapkan kepada adiknya betapa dia mengagumi pria itu. Seperti itulah seharusnya seorang pemuda bersikap, katanya, bijaksana, lucu, ceria. Aku tidak pernah melihat seseorang dengan banyak sifat menyenangkan seperti itu. Sangat santai dan kesantunannya sempurna. Dia juga tampan, kata Elizabeth. Seperti itulah seharusnya seorang pemuda. Dia sosok yang lengkap. Aku sangat tersanjung saat dia mengajakku berdansa untuk kedua kalinya. Aku tidak menyangka akan mendapatkan pujian semacam itu. Masa? Aku sudah menyangkanya. Tapi itulah perbedaan besar di antara kita. Kau selalu terkejut saat mendapatkan pujian, sedangkan aku tidak pernah terkejut. Sangat wajar bila dia mengajakmu berdansa lagi. Dia tentu bisa melihat bahwa kau setidaknya 5 kali lebih cantik daripada semua wanita lain di ruangan itu. Sikapnya itu tidaklah mengejutkan. Yah, jelas dia adalah pria yang sangat baik, dan aku memberikan restuku kalau kau menyukai dia. Kau sudah pernah menyukai banyak pria yang lebih bodoh. Lizzie sayang, kau memang punya kecenderungan untuk terlalu cepat menyukai seseorang. Kau tidak pernah melihat kekurangan dalam diri siapapun. Semua hal di dunia ini bagus dan menyenangkan di matamu. Aku tidak pernah mendengarmu mengeluhkan seorang manusia pun di dalam hidupmu. Aku tidak ingin terlalu terburu-buru menilai seseorang, tapi aku selalu mengatakan apa yang ada di dalam pikiranku. Aku tahu itu, dan itulah yang membuatku heran. Dengan perasaan sebaik itu, kau masih muda buta akan kekonyolan dan omong kosong orang lain. Cukup banyak orang yang berpura-pura baik. Kita bisa menemukannya di mana-mana, tapi yang berwatak tulus tanpa pamrih, yang hanya bisa melihat sifat baik seseorang dan memuji-mujinya tanpa mengatakan satupun keburukannya. Hanya dirimu seorang. Berarti kau juga menyukai adik-adik perempuannya juga, kan? Perangai mereka tidak sama dengannya. Tentu saja tidak pada awalnya, tapi mereka menyenangkan ketika kau sudah bercakap-cakap dengan mereka. Miss Bingley akan tinggal bersama kakaknya dan merawat rumahnya, dan aku yakin dia akan menjadi tetangga yang sangat manis. Elizabeth mendengarkan tanpa berkomentar, kendati dia merasa ragu-ragu. Perilaku mereka di pertemuan warga secara umum tidak bisa dianggap menyenangkan. Selain itu, dengan pengamatan yang lebih cekatan dan sifat yang tidak selugu kakaknya, ditambah penilaian yang tidak dikaburkan oleh perhatian yang didapatkannya, Elizabeth merasa tidak terlalu menyukai mereka. Mereka sesungguhnya sangat menawan, mudah tertawa saat sedang senang, bisa bersikap ramah jika mau, tapi mereka angkuh dan congkak. Mereka cukup cantik, mendapatkan pendidikan di salah satu seminaris swasta terbaik di kota, memiliki kekayaan sebesar 20.000 pound, memiliki kebiasaan mengeluarkan uang lebih banyak daripada yang semestinya, dan bergaul dengan orang-orang dari status sosial yang sama, sehingga mereka menganggap diri mereka lebih tinggi dan orang lain lebih rendah. Mereka berasal dari sebuah keluarga terhormat di wilayah utara Inggris, suatu keadaan yang lebih disebabkan oleh leluhur mereka yang kaya daripada oleh prestasi mereka atau kakak mereka sendiri. Mr. Bingley mewarisi kekayaan sebesar hampir 100.000 pound dari ayahnya. Ayahnya dulu berniat membeli sebuah tanah luas di pedesaan, tapi tidak sempat melakukannya. Mr. Bingley memiliki keinginan yang sama, dan kadang-kadang dia melihat-lihat tanah di wilayah tempatnya tinggal. Namun, karena dia sudah memiliki rumah indah dan rumah peristirahatan, kebanyakan orang yang mengenal sikap santainya menduga bahwa dia tidak akan meninggalkan Netherfield dan akan menyerahkan rencana pembelian tanah itu pada generasi selanjutnya. Saudara-saudara perempuannya mendesaknya untuk membeli tanah, tetapi meskipun sekarang dia hanya berstatus sebagai penyewa Netherfield, Miss Bingley dengan senang hati mendampinginya. Begitu pula dengan Mrs. Hurst, yang telah menikah dengan seorang pria yang gaya hidupnya lebih besar daripada penghasilannya dan menganggap rumah Mr. Bingley sebagai rumahnya sendiri. Mr. Bingley belum 2 tahun memegang kekayaannya ketika sebuah penawaran yang tidak terduga membawanya ke Netherfield House. Dia mendatangi tempat itu dan melihat-lihatnya selama setengah jam. Setelah merasa senang melihat situasi di sana dan keadaan kamar-kamar utamanya dan puas dengan penjelasan pemiliknya, dia langsung menyewanya. Di antara dirinya dan Darcy terdapat hubungan persahabatan yang sangat erat. Meskipun watak keduanya sangat berkebalikan, Darcy menyukai keramahan, keterbukaan, dan keluasan Bingley, meskipun sifat-sifat itu sama sekali tidak dimilikinya, dan meskipun dia tidak pernah merasa keberatan dengan perangainya sendiri.
Sementara itu, Bingley menyukai ketegasan dan ketajaman penilaian Darcy. Dalam hal pemahaman, tidak ada yang bisa mengalahkan Darcy. Bingley sama sekali tidak bodoh, tapi Darcy sangat pintar. Pada saat bersamaan dia juga arogan, dingin, dan pemilih, dan meskipun terhormat, perilakunya tidak menawan. Dalam hal ini, Bingley jauh lebih unggul. Jika Bingley akan langsung disukai dimanapun dia berada, Darcy akan selalu dibenci. Masing-masing dari mereka mempunyai kesan sendiri atas pertemuan di Meryton itu. Bingley merasa belum pernah bertemu dengan orang-orang yang lebih ramah ataupun gadis-gadis yang lebih cantik daripada Meryton seumur hidupnya. Semua orang sepertinya sangat baik dan mencurahkan perhatian kepadanya. Tidak ada formalitas, tidak ada kekakuan. Dalam waktu singkat, dia telah berkenalan dengan seluruh isi ruangan, khususnya Miss Bennet yang dianggapnya lebih cantik daripada malaikat. Darcy sebaliknya, melihat sekumpulan orang yang berpenampilan pas-pasan dan kurang bergaya, karena tidak seorang pun berhasil menarik perhatiannya atau membuatnya senang. Dia mengakui bahwa Miss Bennet cantik, tapi gadis itu terlalu sering tersenyum. Mrs. Hurst dan adiknya berpikiran sama, tapi mereka tetap mengagumi dan menyukai Miss Bennet, menyebutnya sebagai seorang gadis manis dan tidak keberatan mengenalnya lebih dekat. Akhirnya, Miss Bennet ditetapkan sebagai seorang gadis manis dan saudara laki-laki mereka merasa mendapatkan restu untuk menyukainya.